Coba deh, lo inget lagi. Dulu, pas waktu lo masih SD, cita-cita lo mau jadi apa? Polisi, tentara, presiden. Cita-cita saya Sekdes, kepala desa, kapal laut. kapal laut. Nah, pasti impian lo pada tinggi-tinggi banget kan? Nah, coba sekarang pas lo udah gede, cita-cita lo mau jadi apa? Kenapa? Bingung? Tenang, lo nggak sendiri. Gue yakin banget, hampir sebagian besar remaja di era sekarang rata-rata pada bingung mau nentuin arah hidupnya kemana. Kenapa sih hal tersebut bisa terjadi? Dengan melihat realita kehidupan di usia dewasa tidak seperti bayangan di masa kecil, kita sekarang kayak dipaksa untuk berpikir realistis. Apalagi buat sebagian orang yang sangat minim keberuntungan, privilege gak ada, koneksi gak punya, kondisi finansial yang miris. Orang yang di posisi kayak gitu udah pasti hidupnya gak jelas banget. Disuruh kesana mau, disuruh kesini mau, disuruh orang tua kerja apa aja mau, diajak orang kemana aja mau. Ya kayak sampah banget gitu hidupnya. Orang yang kayak gitu emang ada, dan malah banyak banget yang ngalamin. Mungkin lo semua udah pada tahu lah. Belum lama ini pada ramai banget tuh yang ngebahas ada banyak Gen Z yang menganggur, dan faktanya didominasi oleh lulusan SMA dan SMK. Dari fakta itu aja sebenarnya kita udah bisa menyimpulkan bahwa masih ada banyak remaja yang belum bisa menentukan arah hidupnya. Nah, maka dari itu, kenapa bisa masih ada banyak orang miskin di negara kita, dan bisa dibilang turun-temurun? Seakan-akan anak yang terlahir dari keluarga miskin ujung-ujungnya pasti bakal miskin lagi. Fenomena perubahan pola pikir seperti tadi itu bukanlah suatu hal yang aneh. Faktanya, semua orang pasti memiliki fase hidupnya masing-masing. Latar belakangnya berbeda-beda, masalah hidup yang tidak bisa diduga, dan masa depan yang tidak bisa diperkirakan. Ditambah lagi kondisi realita kehidupan yang terus berubah. Kita tidak bisa memiliki sudut pandang yang terus sama. Apa yang relevan di era sekarang belum tentu di masa depan masih relevan, dan apa yang sekarang tidak mungkin bisa jadi di masa depan menjadi mungkin, dan hal tersebut tidak bisa kita hindari. Nah, maka dari itu, kita sebagai orang yang ingin berkembang harus bisa beradaptasi dengan segala kondisi apapun. Begitupun dengan pola pikir yang kita punya. Dengan melihat fakta seperti tadi, mustahil untuk kita bisa sukses kalau pola pikir yang kita punya sama sekali tidak bisa berkembang. Nah, itu yang mau gue bahas di video ini. Ngomong-ngomong soal mindset, mungkin bukan lagi suatu hal yang asing bagi lo. Mungkin lo udah sering nemuin konten-konten atau artikel soal mindset. Faktanya, mayoritas orang di era sekarang ternyata sudah mulai aware terhadap ilmu yang bersangkutan dengan pola pikir. Nah, hal tersebut bisa terjadi juga bukan tanpa alasan. Melihat perkembangan di era sekarang, kita semua diharuskan untuk memiliki pengetahuan dan pola pikir yang sesuai dengan realitas saat ini. Jadi, kenapa mindset bisa sepenting itu? Disclaimer dulu, di sini gua gak bakal jelasin gimana cara biar bisa jadi kaya, cara dapetin uang banyak, cara nipu orang, enggak. Gua cuma mau ngebahas gimana biar lo bisa punya tujuan hidup, punya prinsip yang jelas, dan bisa membawa diri lo ke arah yang lebih baik. Kalau ngomongin mindset, menurut gua ini suatu hal yang sangat kompleks. Melihat setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda-beda, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda, kita tidak mungkin bisa menyamaratakan pola pikir masing-masing setiap orang. Kita hanya bisa mencari jalan pintas, menghargai pendapat orang lain, bertukar pikiran, agar perbedaan yang terjadi pada hal tersebut bisa berjalan secara beriringan. Nah, poin gua di sini, gimana biar lo bisa memiliki pola pikir atau mindset yang relevan dan benar-benar bisa membawa diri lo sesuai dengan harapan yang lo punya. Mindset dan knowledge itu kedua hal yang berbeda. Mindset itu adalah suatu cara berpikir, gimana cara lo melihat sesuatu, cara lo mencari ide, problem solving, yang intinya bisa menjadi pedoman buat diri lo agar lo mampu memahami dan meneliti suatu hal yang perlu lo ketahui. Nah, knowledge itu beda. Knowledge atau pengetahuan itu adalah suatu hal yang bisa dikonsumsi oleh siapapun. Dalam artian, knowledge adalah suatu informasi atau insight yang dihasilkan dari suatu penelitian, penjelasan, dan realita sesuai dengan premis tertentu. Nah, dengan melihat penjelasan tadi, pada akhirnya kedua hal tersebut sebenarnya sama-sama penting dan harus bisa berjalan seimbang.
Bagaimana bisa lo memiliki mindset yang relevan kalau pengetahuan lo masih sangat minim? Dan gimana cara lo bisa memiliki knowledge yang cukup kalau mindset lo aja masih gak jelas? Nah, sampai sini gue harap lo udah bisa nangkep poin tersebut. Maksud terus belajar itu gimana? Apakah lo harus mengkonsumsi semua informasi dan lo masukin ke dalam otak lo? Enggak. Maksud dari terus belajar di sini, lo bener-bener harus bisa milih mana informasi yang make sense buat lo adopsi, biar bisa menjadi modal buat mengupgrade mindset yang lo punya. Biar apa? Ya biar pola pikir lo terus relevan. Contoh nih, semisal 10 tahun yang lalu, lo menganggap teknologi internet yang ada di dalam smartphone itu gak ada manfaatnya sama sekali, selain sebagai alat komunikasi jarak jauh. Dan kita lihat fakta di era sekarang. Ternyata teknologi tersebut sangat menghasilkan peluang yang begitu besar, baik menjadi sumber income, sumber informasi, bahkan sampai sarana mencari edukasi. Nah, kalau lo masih mengadopsi pola pikir lo 10 tahun yang lalu, dan lo gak mau tuh buat belajar segala peluang yang ada di sektor tersebut, yang ada, ya lo ketinggalan jauh dari perkembangan yang ada di era sekarang. Nah, hal tersebut sering terjadi pada orang yang cenderung memiliki keangkuhan dalam memandang sesuatu. Entah emang orangnya egois atau tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada. Nah, jadi kita sekarang udah tahu nih kenapa kita harus terus belajar dan harus bisa beradaptasi dengan segala kondisi apapun. Nah, kita coba bahas lebih dalam lagi. Kalau dari poin sebelumnya, bisa kita simpulkan masalah yang ada itu terjadi karena adanya keangkuhan dalam berpikir. Setiap orang pasti memiliki tolak ukur relevansinya masing-masing dan tidak bisa disamakan dengan pola pikir orang lain. Tapi, kalau lo sudah menganggap suatu hal itu mutlak dan kebenarannya tidak bisa diganggu-gugat, seiring berjalannya waktu, ya lo sendiri yang bakal jilat ludah. Nah, maka dari itu, kenapa kita harus bisa open-minded? Supaya pola pikir yang kita adopsi bukan hanya benar menurut kita, tapi bisa benar-benar relevan buat kita terapkan. Sebenarnya tidak semudah itu. Pada dasarnya, setiap orang pasti memiliki egonya masing-masing dan cenderung mempertahankan argumen masing-masing. Misal gini, dulu lo menganggap tingkat kesuksesan itu menjadi PNS. Terlepas alasan lo kenapa dan argumen lo seperti apa, intinya lo sangat mengidamkan sebuah profesi pegawai negeri sipil. Dengan melihat realita di masa tersebut, orang yang jadi PNS itu duitnya banyak, gampang nyari pasangan, dan jadi idaman mertua. Langsung tuh, lo menganggap sebuah profesi tersebut sebagai puncak pencapaian yang lo tuju. Ya mungkin di masa itu, profesi PNS memang menjadi profesi yang ideal dan memang relevan buat dikejar. Tapi, apakah masih berlaku sampai sekarang? Faktanya enggak. Ternyata masih ada banyak lagi profesi yang lebih worth it ketimbang jadi PNS. Apakah lo akan tetap berpikir sama? Menganggap profesi PNS masih menjadi tolak ukur kesuksesan? Kemungkinan besar, lo akan berubah pikiran. Kecuali tujuan tersebut sudah menjadi prinsip bagi lo. Atau emang ada tujuan yang lain. Entah lo ingin mengabdi pada negara lah, lo udah terlanjur jadi PNS lah, atau karena tuntutan orang tua. Nah, pada akhirnya, ketika lo masih memegang teguh prinsip lo di zaman dulu, dan lo sama sekali tidak membuka ruang untuk melihat potensi lain, ya lo sendirinya bakal rugi. Kemampuan beradaptasi sesuai kondisi pada setiap zaman itu menjadi kunci utama untuk mengupgrade pola pikir yang lo punya. Tapi, bukan berarti lo gak boleh mengejar cita-cita hanya karena lo takut di masa depan tujuan lo udah gak relevan lagi. Jangan, justru kejar impian lo tadi. Dengan lo mengejar sebuah tujuan, secara tidak langsung diri lo juga akan berkembang dan lo bakal lebih tahu banyak hal yang mungkin belum lo ketahui. Tapi yang paling penting, jangan menutup diri dari segala perkembangan yang ada. Jangan cuma karena lo udah terlanjur jauh dalam mengejar suatu tujuan dan lo menjadi takut membuka pikiran lo untuk melihat hal yang belum lo ketahui. Gunakan pencapaian yang udah lo raih sebagai anak tangga untuk mengejar tujuan yang lebih tinggi lagi. Jadi, usaha yang udah lo lakuin gak sia-sia dan lo bakal lebih mudah untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi. Pada intinya, kembali lagi pada prinsip lo. Pola pikir atau sebuah mindset itu adalah suatu hal yang sangat krusial dan harus lo pahami. Bagaimana bisa terbentuknya mindset itu bisa dipengaruhi oleh banyak hal, entah pengalaman pribadi, ilmu yang kita ketahui, dan sampai dari pengaruh eksternal. Sekalipun sudah menjadi suatu prinsip, pola pikir akan sangat mudah untuk mengalami perubahan. Nah, ini ada hubungannya dengan contoh di awal tadi.
ketika lo memiliki cita-cita di masa kecil, diri lo gak akan tahu apa definisi sebenarnya dari cita-cita yang lo impikan. Lo hanya tahu secara simpel, profesi yang lo cita-citakan itu adalah profesi yang sangat keren, menarik, dan sangat ideal di mata lo waktu kecil. Lo gak tahu tuh bagaimana proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, ketika lo udah beranjak dewasa dan pikiran lo udah mulai terbuka, lo udah mulai tahu tuh bahwa realita yang ada itu tidak seperti bayangan di masa kecil. Ternyata cita-cita yang lo impikan selama ini itu memerlukan proses yang sangat berat, modal yang banyak, dan effort yang sangat besar. Seketika pikiran lo udah mulai berubah, lo akhirnya mencoba berpikir realistis, memandang semua harapan itu tadi tidak akan pernah terwujud dan hanya akan tetap menjadi harapan. Nah, itu tadi adalah contoh perubahan pola pikir yang disebabkan oleh realita yang ada. Dan ingat, bukan cuma lo aja, hampir semua orang mengalami hal tersebut. Nah, bagaimana dengan contoh yang lain? Sebuah kejadian dan alasan yang menyebabkan perubahan pola pikir, bahkan sampai membatasi pola pikir itu sendiri. Maksud dari membatasi pola pikir itu gimana sih? Pada dasarnya, pikiran manusia itu tidak ada batasnya. Kita bisa sangat bebas memikirkan atau mengharapkan suatu hal yang bahkan tergolong mustahil. Ya namanya aja juga berpikir, siapa yang bisa melarang kita? Nah, faktanya, yang bisa membatasi pola pikir kita, ya kita sendiri. Hal apapun yang datang pada diri kita dan bersifat eksternal, itu tidak akan bisa mempengaruhi kita kalau bukan kita sendiri yang mengakuisisi. Mau lo dipaksa orang tua lo, guru lo, bahkan sampai presiden pun, kalau lo milih gak percaya, ya lo gak bakalan terpengaruh. Nah, jadi kunci konsistensi sampai perubahan pola pikir yang lo punya, itu ya lo sendiri yang bikin. So, kenapa kita bisa memiliki pola pikir yang berubah-ubah kalau kontrol pola pikir itu sendiri ada pada diri kita? Jawabannya karena lo terpengaruh. Lo gak bakalan berubah pikiran kalau lo gak tahu apa-apa, dan lo bakal punya pikiran yang luas kalau lo tahu banyak hal. Simpelnya gitu. Pola pikir kita hanya bisa mengadopsi suatu hal yang menurut kita relevan, dan otomatis kita akan membuang pikiran kita kalau itu sudah tidak relevan menurut kita. Seperti contoh yang tadi, diri lo di masa kecil sangat mengidamkan sebuah profesi yang menjadi cita-cita lo. Dan ketika lo makin dewasa, lo makin sadar bahwa cita-cita yang lo idamkan sudah tidak relevan buat diri lo lagi. Pikiran lo secara otomatis akan membuang semua hal yang menurut lo sudah tidak relevan itu tadi. Nah, ini kuncinya. Mungkin lo pernah dengar sebuah peribahasa, bermimpilah setinggi langit, kalau engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, maksud dari peribahasa tersebut, ya ini, lo diharuskan memiliki pola pikir seluas mungkin dan mimpi setinggi mungkin, biar usaha yang lo lakukan itu bisa berjalan ke arah yang tinggi. Semisal gini, ketika lo hidup berada di suatu lingkungan yang memiliki kualitas hidup yang rendah, bahkan tidak memiliki harapan sama sekali, jadi lo dari kecil hanya melihat semua keterbatasan yang ada di dalam lingkungan lo, keluarga lo, orang-orang di sekitar lo, dan akhirnya lo sampai gak mampu berpikir di luar kapasitas lingkungan lo. Lo dari kecil hanya tahu mereka orang-orang di usia dewasa cuma bisa kerja jadi buruh tani, kuli bangunan, buruh pabrik, dan lo menormalisasi hal itu sampai lo gak bisa bermimpi di atas semua itu tadi. Atau bahkan lo memang dipaksa memiliki pola pikir yang terbatas seperti tadi, entah dari keluarga lo, orang-orang terdekat lo, teman-teman lo. Ketika lo mencoba bermimpi lebih tinggi dari mereka, mereka pun akan langsung mematahkan impian lo itu tadi dengan alasan keterbatasan yang lo punya. Nah, kalau lo menormalisasi omongan mereka, secara tidak langsung lo sudah membunuh pola pikir lo sendiri. Ya emang sih, kita lebih baik berpikir realistis supaya tidak akan muncul kekecewaan pada diri kita. Tapi mereka orang-orang yang sudah sukses pada pencapaian mereka, apakah tidak dimulai dengan sebuah mimpi? Kalau lo gak punya mimpi, ya diri lo akan stuck di situ-situ aja. Pada dasarnya, semua aksi dan usaha yang kita lakukan itu berawal dari mimpi yang kita punya. Kalau lo gak punya motivasi dari sebuah mimpi, apa mungkin lo punya keinginan sekolah, bekerja, jadi kaya? Ya gak mungkin lah. Terus apa bedanya lo sama orang gila yang seliweran di jalan raya? Yang penting lo bisa makan, tidur, boker. Yang penting lo hidup aja. Nah, itu tadi yang dimaksud dengan membatasi pola pikir. Entah karena kemauan lo sendiri atau paksaan orang lain, lo membatasi semua potensi yang sebenarnya bisa lo raih. Dan lo mengubur dalam-dalam impian lo itu tadi hanya karena keterbatasan yang lo punya. Mungkin sampai sini lo udah paham sama apa yang gue maksud tadi. Pada intinya, semua kontrol yang ada pada pikiran kita, itu kita sendiri yang bikin.
Mau lu didoktrin sekuat apapun, dipengaruhi siapapun, dipaksa sekejam apapun, kalau diri lo sendiri tidak mengakuisisi semua itu tadi, ya lo gak bakalan terpengaruh. Tapi ingat, kalau pola pikir yang lo punya terlalu ekstrim, sampai-sampai lo menolak keras semua hal yang menurut lo salah, terus apa bedanya sama orang yang punya pola pikir terbatas seperti tadi? Nah, gimana biar lo bisa tahu mana yang harus lo akuisisi dan mana yang harus lo eliminasi? Kuncinya ya cuma satu, perluas wawasan yang lo punya, hingga pondasi pengetahuan yang ada di dalam diri lo. Itu bisa menjadi petunjuk untuk mengarahkan mindset lo ke arah yang lebih baik. Pada intinya dari semua itu tadi, lo bener-bener harus bisa milih mana pengaruh yang relevan buat lo akuisisi dan mana yang harus lo eliminasi, dan pengaruh tersebut bisa membawa diri lo ke arah yang sesuai dengan harapan lo. Thanks buat lo yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bener-bener bisa memberikan manfaat pada diri lo, meski sekecil apapun. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Komen apapun tentang pembahasan tadi, kita bahas bareng di situ.